Kita masuk kepada materi uang, ya. Jelas ini adalah karya terakhir pada materi uang, ya. Di mana materi uang ini kalau kita tahu itu sudah disampaikan sejak sejak 2 minggu lalu RPP-nya. Yang pertama adalah arti uang itu sebenarnya apa sih? Atau uang itu sejarahnya gimana? Oke, kita mulai sejarah uang. Sejarah uang itu dimulai dari artinya barter. Ya, intinya uang itu adalah artinya barter. Jadi menukarkan barang. Cuman setiap zaman itu berbeda-beda. Ya, setiap zaman itu berbeda-beda. Hal yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu itu kita berbeda-beda. Dimulai dari zaman barter ke uang barang, logam mulia, sampai ke zaman sekarang yang kita kenal dengan uang logam dan kertas. Ya, nah, zaman barter merupakan zaman yang dimana mereka menukar barang dengan kata sepakat. Jadi kalau sepakat itu baru orang tukarkan. Kalau nggak sepakat, maka orang nggak akan tukarkan. Jelas, ini kan dipengaruhi oleh zaman dulunya. Orang yang dulunya masih punya keadaan hidup primitif, ya, kehidupan primitif yang penalarannya kurang baik, mungkin masih susah. Jadi masih susah untuk menentukan nilai dan segala macam. Makanya kelemahan dari sistem barter adalah pertama susah mencari orang-orang yang sama-sama menginginkan. Nilainya suka tidak tepat dan tidak setara, jelas. Kalau dulu orang bawa 1 kantong emas, belum tentu dia mau tukar dengan satu kantong beras, ya. Kalau anggapannya logikanya saya punya 1 kilo emas, maukah Anda tukar dengan 1 kilo beras? Kan walaupun nilainya 1 kilo, tapi nilainya tidak setara. Atau susah dibawa kemana-mana, karena jelas contohnya kalau mau bawa sapi kemana-mana juga nggak masuk akal. Atau saya mau bawa hewan-hewan yang lain atau hal-hal yang lain mungkin susah gitu loh ya. Jelas, kita belum tahu barang-barang yang mereka tentukan, karena di sistem barter ini siapa tahu rumput aja bisa ditukarkan gitu loh ya. Jadi itulah kelemahan dari sistem barter. Makanya orang tinggalkan. Alasan meninggalkan zaman ini adalah masyarakat sudah mulai dapat berpikir. Mereka menukarkan barang yang lebih berguna dan dianggap bernilai. Maka masuklah di zaman yang disebut dengan zaman uang barang. Zamannya uang barang itu adalah, lebih tepatnya adalah zaman yang merupakan di mana mereka memiliki kemampuan, masyarakat punya kemampuan untuk mengukur nilainya. Jadi masyarakat sudah mulai ngerti, oh barang ini loh yang bernilai, oh barang ini loh yang tidak bernilai. Jadi nggak kayak sistem barter, enak-enak seenak hati. Sistem barter kan seenak hati, ya mau bawa rumput mungkin boleh. Tapi kalau di zaman uang barang, mereka mulai menentukan, sudah ada yang lebih bernilai yang buat ditukarkan. Contohnya ada perhiasan, senjata, bahan pokok, ternak, itu lebih bernilai. Cuman ada kelemahannya, jelas. Kalau ternak saya nggak mungkin potong kaki ayam saya cuma buat tukarkan 1 kantong beras, misalnya senilai seharga segitu. Ya, atau susah dibawa kemana-mana dan tidak dapat dipecah nilainya. Atau senjata saya, misalnya saya punya golok, saya mau beli nasi atau mau beli beras 1 karung. Golok saya pecahkan jadi 2 karena nilai golok saya berharga. Ya mungkin masih susah menukarkannya. Karena kenapa? Contoh, kalau goloknya dianggap berharga, mungkin orang juga tidak sama-sama menginginkan gitu loh ya. Susah disimpan jelasnya dan sulit dibawa. Ya, dan muncullah ya orang mulai berpikir bahwa masyarakat itu kurang efektif, bahwa senjata, bahan pokok dan segala macam itu kurang efektif. Muncullah zaman logam mulia, yaitu emas dan perak, yang mereka anggap gampang untuk mengukurnya. Kenapa? Karena ada ukuran kecil dan ukuran yang besar. Ya, lebih ada ukuran yang kecil, ada ukuran yang besar, lebih gampang. Jadi kalau saya mau tukarkan 1 kantong beras, mungkin emasnya kecil atau peraknya agak lumayan kecil gitu ya, nggak usah terlalu besar. Jadi terukur nilainya. Itu adalah zaman logam mulia, di mana kalau saya bacakan adalah zaman logam mulia adalah zaman masyarakat makin memiliki kemajuan dan mengukur bahwa logam mulia yang dapat lebih bernilai dan memiliki ukuran dapat menukar barang yang dapat digunakan gitu ya. Contohnya emas dan perak. Kelebihannya adalah lebih dapat menentukan jumlah barang yang dapat ditukarkan. Sama yang tadi saya bilang, kalau kecil mungkin bisa tukar 1 kantong beras. Lebih terukur nilainya karena dianggap berharga. Tapi ada kelemahannya lagi. Kok kelemahannya apa Pak? Jelas, memerlukan tempat yang besar untuk menyimpannya. Orang nggak mungkin simpan, apalagi dengan keadaan dulu rumahnya adalah rumah kayu, bahkan atau bukan rumah kayu malahan.
rumah yang fondasinya tidak berat. Mungkin sewaktu-waktu rumahnya bisa hancur. Karena kalau dia misalnya dia ada orang yang rich atau orang yang kaya, mungkin akan susah gitu ya. Nah, bendanya susah dibawa karena berat. Jelas, kalau saya mau beli satu rumah, masa saya harus bawa 21 ton emas misalnya, diukur dengan segitu. Barang yang tersedia terbatas. Jelas, manusia mulai berpikir, masyarakat mulai berpikir, kalau barang yang tersedia terbatas, gimana nanti ujung-ujungnya? Berarti bisa menyebabkan orang nggak punya logam sama sekali. Maka tergantilah zaman terakhir ke zaman uang, logam, dan kertas. Sebenarnya itu awal mulanya dimulai dari zaman uang logam. Uang logam itu adalah zaman pertama dulu. Pak, kenapa bisa muncul tiba-tiba uang kertas? Uang kertas itu muncul karena gini loh. Orang berpikir bahwa uang logam itu berat, bahwa uang logam itu capek. Jadi dulu yang tukang buat logam itu atau goldsmith itu, ya, atau dari logam mulia itu, mereka berpikiran, contohnya kalau saya simpan emas di tempat goldsmith, goldsmith itu ada tempat penempa emas dan penyimpan emas. Jadi kalau misalnya simpan emas di goldsmith itu pasti ada tanda buktinya. Jadi kalau tanda buktinya ada selembar kertas atau selembar apa kayak misalnya. Jadi orang mulai merasa, oh saya tinggal bawa ini kok dengan nama goldsmith ini juga terpercaya. Berarti saya bisa menukarkan barang di mana-mana. Maka muncullah uang kertas dari situ sebenarnya zaman uang kertas. Ya, sampai sekarang kelebihannya dapat dibawa kemana-mana. Mereka nilainya terukur dan dapat dipecah. Ya, punya uang 100 rupiah, 500 rupiah, 150 rupiah, itu bisa diukur. Itu adalah zaman uang sekarang, yang bisa terukur dengan baik. Ya, dan mudah disimpan. Itu intinya, mudah disimpan. Manusia itu mencari yang efektif. Kenapa manusia menukarkan zaman dari zaman ke zaman? Karena dia merasa tidak efektif. Dari zaman barter ke uang barang, ke logam mulia, ke logam kertas, karena dia merasa tidak efektif. Tidak efektif. Itu alasannya. Kenapa uang ditinggalkan dari zaman ke zaman. Bahkan kalau Anda lihat, saya ketikkan di sini ada kelemahan pada uang logam dan kertas. Rupanya, walaupun zaman sudah mengikuti perubahan, ya, ke zaman uang logam dan kertas, masyarakat merasa tidak efektif. Karena mereka harus membawa uang banyak ketika membelanjakan nominal yang besar. Jelas, kalau saya mau beli 1M, barang 1M, saya harus bawa benda uang, ya kalau terukur 1M itu setara dengan 3 kantong kalau Anda lagi sembahyang kubur. 1M itu setara dengan 3 kantong Anda mau sembahyang kubur. Jadi kan juga tidak aman dan susah dibawa pastinya. Ya, maka manusia mulai berpikir bahwa ada namanya uang elektronik. Uang elektronik yang pertama diciptakan adalah disebut dengan uang kartal dan giral. Jadi manusia mulai berpikir uang kartal yang sama ini kita pegang, uang kartal itu adalah uang kertas dan logam, ya. Itu adalah alat pembayaran sah, diakui secara sah, ya, dan masyarakat wajib menerimanya. Jadi bukan dipaksa untuk menerima dan menggunakannya sebagai alat transaksi jual beli di keseharian. Jenisnya hanya 2, kertas dan logam. Penciptanya adalah bank sentral. Ya, itu adalah uang kartal. Muncullah yang tadi saya bilang, ketika zaman sudah mulai merasa tidak terlalu efektif, mereka akan menambahkan alat-alat pembayaran baru yang disebut dengan uang giral, gitu ya. Uang giral itu merupakan tagihan di bank umum yang bisa digunakan sewaktu-waktu dan tidak wajib. Kamu boleh gunakan dan kamu boleh tidak gunakan. Yang pastinya adalah penciptanya adalah bank umum, bukan bank sentral. Bank sentral hanya penyetuju yang mensetujukan dia boleh boleh terbit atau tidak. Contohnya ada cek, bilet giro, kartu debit, kartu kredit. Oke, sampai sini dari zaman-zaman uang. Adakah yang mau tanya dulu? Atau saya kecepatan? Halo, Supui PS2. Selain Brigita, ini cuma Brigita ya? Jadi kalau misalkan Oke, terima kasih. Diperhatikan benar-benar ya, karena dari omongan saya itu minggu depan saya akan keluarkan sebagai ulangan. Oke. Apa sih Pak bedanya cek sama bilet giro? Saya pernah dengar cek Pak, saya pernah dengar bilet giro. Apa sih bedanya Pak? Cek sama bilet giro tuh hampir sama. Ya,
sama-sama sebuah uang yang kamu tuliskan di selembar kertas. Kalau di film-film tuh kamu lihat orang keluarkan selembar kertas itu belum tentu cek, belum tentu bilet giro. Ya, bisa aja cek, bisa aja bilet giro. Bagaimana cara bedakannya, Pak? Kalau cek, ya, kalau kita mau cairkan ke bank, kita nggak perlu ada tabungan di bank tersebut. Jadi kalau saya punya cek BCA, saya nggak perlu punya tabungan di bank BCA. Tapi kalau bilet giro saya harus punya. Jadi kalau saya punya dapat bilet giro BCA dari, misalnya saya punya dapat bilet giro dari Marisa, saya harus punya bank BCA untuk mencairkan uang tersebut. Dia misalnya Marisa bayar saya pakai cek 10 juta. Kalau Marisa bayar saya pakai cek 10 juta, maka saya perlu wajib mempunyai jumlah tabungan di bank BCA. Kalau Marisa bayar saya pakai bilet giro di BCA, maka saya wajib punya tabungan di sana. Jadi bedanya di cek sama bilet giro, yang pertama adalah buku tabungannya. Kalau cek tidak perlu, kalau bilet giro perlu, wajib. Ya. Perbedaan kedua apa? Cek dapat dicairkan secara tunai. Cek itu bisa dapat uang cash, jadi kita bisa terima uangnya langsung. Tapi kalau bilet giro nggak bisa. Dicairkannya harus dalam posisi transfer. Itu alasannya kenapa kita wajib punya buku tabungan di sana. Itu alasannya. Ya. Itu punya persamaan, mereka menggunakan sama-sama uang giral. Pak, next, apa bedanya kartu debit sama kartu kredit, Pak? Kartu debit sama kartu debit itu pertama bedanya adalah sistem pembayarannya. Kalau debit itu tunai, kalau kredit itu cicilan. Atau kalau gampangnya adalah kalau debit itu langsung berkurang di tabungan BCA kita. Jadi kalau misalnya kita pakai BCA langsung berkurang nominalnya. Kalau kredit tidak langsung, ada jangka waktu tertentu. Ya. Perbedaan kedua apa? Biasanya debit itu tidak dapat dipakai untuk pembayaran cicilan. Sama-sama pembayaran uang giral, sama-sama sistem pembayaran non tunai. Kenapa dibilang non tunai, Pak? Karena ada melalui perantara. Sistem pembayaran non tunai bukanlah yang Anda bacakan di sini. Gampangnya menjawab sistem pembayaran non tunai adalah karena ada perantara. Itu saja sudah selesai sebenarnya. Sistem pembayaran non tunai adalah sistem yang melalui perantara. Ya, sistem yang melalui perantara sebenarnya. Itu gampangnya. Dan bedanya adalah kartu debit sama kartu kredit. Kalau Anda mau tahu bahwa kartu debit itu nggak ada, kartu kredit itu nggak ada logonya di depan. Kalau Anda lihat itu nggak ada bank logonya biasanya. Itu kartu debit sama kartu kredit. Muncullah sampai terakhir yang muncul dengan terbaru adalah uang elektronik. Jadi uang kertas sama uang logam itu sudah bisa dalam bentuk uang elektronik. Ya, merupakan zaman terakhir yang paling berkembang. Ya, bahkan kalau Anda perlu tahu, uang elektronik itu sekarang sudah sangat canggih dan amat-amat canggih kalau Anda perlu tahu. Contohnya apa, Pak? Saya kasih contoh. Ya, jadi ini yang paling saya dapatkan dari 2-3 tahun lalu, bahkan ini sudah 2-3 tahun lalu. Tunggu sebentar. Saya sharekan. Jadi ini sistem terbaru. Jadi orang kalau di China itu, yang kalau dari perusahaan Alibaba, ya, kalau kalian kenal Alibaba atau Jack Ma, itu ada sistem pembayaran namanya Alipay to Smile. Jadi cukup menggunakan muka, scan muka, selesai. Tinggal masukkan nomor PIN, itu udah bisa mengidentifikasi Anda. Itu kerennya. Ya, itu adalah proses dari China. Bahkan tinggal kalian masukkan nomor telepon Anda, ya, dia udah bisa mengenali Anda. Dan dia juga mencoba, kalau bayangkan kalau misalnya dia make up dengan muka yang tebal atau mengubah style rambut dia, bagaimana? Rupanya tingkat kalkulasinya juga tepat. Nah, dia juga mencoba kalau bagaimana dengan posisi make up yang sangat tebal, jadi mengubah model mukanya, itu juga rupanya oke-oke saja.
Dan dia juga mencoba yang terakhir dengan posisi di mana ramai-ramai. Bisa nggak muka dia teridentifikasi? Kalau dia minta diidentifikasi, itu adalah kelebihan dari teknologi zaman sekarang. Kita belum tahu, tapi yang pernah saya dengar adalah teknologi yang makin keren ke depannya adalah bahwa contoh teknologi yang makin keren itu ke depannya kita bisa aja punya muncul hal seperti ini. Misalnya ke depannya kita masuk ke, misalnya contoh saya masuk ke Kaisar, saya ambil barang, ambil, lalu saya balik, selesai, nggak perlu saya bayar, nanti terpotong sendiri ke rekening tabungan saya. Cuma kita nggak tahu sistematikanya gimana. Atau saya ambil, masukkan nomor PIN, selesai, saya bisa pulang dan gampang untuk berbelanja sekarang. Atau gampangnya sekarang saya nggak perlu pakai troli, saya pakai paper bag, saya masukkan barang saya ke dalam paper bag, langsung terhitung jumlah uangnya berapa. Jadi itu mungkin kedepannya seperti itu. Lanjutannya adalah syarat-syarat uang. Apa sih syarat uang gitu loh ya? Uang itu sebenarnya syaratnya gimana Pak? Jelas, pertama diterima oleh masyarakat umum. Pak, bayangkan Pak, kalau misalnya Marisa membuat uang Pak, namanya Marisa, uang Marisa, nilai mata uangnya Marisa namanya. Semua orang menerima Pak. Apakah memungkinkan untuk menggantikan rupiah? Memungkinkan saja. Tapi kan ingat, uang itu dicetak berdasarkan apa? Uang dicetak berdasarkan standarnya apa ya uangnya? Uang dicetak berdasarkan standar apa? Minggu lalu saya sudah jelaskan juga. Uang itu dicetak berdasarkan Halo, 10 2, uang itu dicetak berdasarkan standar apa ya? Halo, 10 2. 10 2. Oh, ini nggak jawab ya? Halo, 10 2, uang itu dicetakkan berdasarkan standar apa? Halo, 10 2. Ini nggak jawab ya? Halo, 10 2. Uang itu dicetak berdasarkan apa? Wah, parah ini. Uang itu dicetakkan berdasarkan standar emas. Standarnya adalah emas. Jadi jumlah emas di negara kita itu dijadikan sebagai standar. Kenapa uang itu punya uang dolar itu punya nilai yang tinggi? Karena jumlah emas yang dimiliki oleh Amerika Serikat itu sangat banyak. Itu alasannya kenapa dia punya patokan untuk setiap dunia gitu. Satu dunia ini patokannya adalah uang dolar karena nilai dia adalah nilai emas yang paling tinggi. Itu alasannya. Nilainya tidak berubah dari waktu ke waktu, ya. Jadi ceritanya jangan sampai berubah. Jangan hari ini nilai rupiahnya bisa anjlok, ya. Tidak berguna lagi. Jadi seperti itu. Ya, itu alasannya kenapa kalian perlu menjaga nilai rupiah. Nah, lanjutannya adalah mudah dibawa, jelas harus mudah dibawa karena manusia ingin efektif. Mudah disimpan dan tidak mengurangi nilainya, jelas. Jangan sampai simpan, besok nggak berharga lagi nilai rupiah itu. Tahan lama dan terdiri atas berbagai nilai, itu yang diharapkan. Ya, sampai sini ada yang mau tanya dulu untuk syarat uang? Halo, 10 2. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Oke, saya lanjut. Fungsi uang ada dua, ada asli sama yang turunan. Fungsi asli itu hanyalah sebagai alat tukar, jadi uang itu memang aslinya adalah sebagai alat tukar yang tadi saya bilang. Jadi dia itu pengganti barter sebenarnya. Oh. Pak, kenapa di USA mencetak uang tidak berdasarkan lagi emas? Berdasarkan emas kok, kapan tidak berdasarkan emas lagi? Tidak mungkin. Kenapa USA mencetak uang tidak berdasarkan lagi emas? Berdasarkan emas tadi saya bilang.
Jadi semua orang itu semua itu berpatokan sama dolar karena nilai emasnya itu nilai uang mata dolar itu paling berharga. Itu Kevin Bryant. Jadi kenapa tadi saya bilang, padahal kan ada kan nilai harga mata uang yang seperti euro, ya, itu nilai mata uangnya lebih tinggi daripada USD kalau ditukarkan dari rupiah. Ya, walaupun seperti itu, dikarenakan dia tidak mencetak uang terlalu banyak, tapi jumlah emasnya tetap sama gitu loh, lebih kurang daripada USA gitu. Itu sih Kevin Bryant. Oke, sip. Jadi saya bilang, uang itu pertama-tama adalah sebagai alat tukar, jadi jangan sampai salah. Dia menggantikan sistem barter sebenarnya. Ukuran satuan hitung, iya, karena supaya ada nilainya, jadi tidak salah untuk membayar seseorang. Sebagai alat pembayaran sah, itu fungsi turunannya. Fungsi turunan itu adalah fungsi lainnya, atau fungsi yang tidak terlalu utamanya. Sebagai ukuran pembayaran masa depan, Pak, jadi naik turunnya saham tergantung emas ya Pak. Naik turunnya saham bukan tergantung harga emas, tapi naik turunnya saham itu tergantung dari kinerja sebuah perusahaan atau yang kita sebut dengan teknikal fundamental. Jadi selama ini saya dengar anak-anak SMA nih sekarang suka-suka nih main katanya main saham. Ya, tolong jangan pernah kata main saham, ini kurang bagus. Kalau main saham kayak main judi juga sama jadi perkataannya. Ya, di gambling. Saham itu bukan buat gambling, tapi saham digunakan untuk permainan investasi. Benar. Dia harus invest saham. Jadi bukan tergantung dari harga emas ya, bukan. Harga emas itu tidak mempengaruhi. Tapi hal pertama itu adalah kinerja perusahaan. Kedua adalah masih banyak faktor. Kedua itu paling gampang adalah kondisi ekonomi negara. Jadi kondisi ekonomi negara juga mempengaruhi harga saham tiap perusahaan. Gitu Laurencia. Supply and demand juga ya berarti seperti itu. Kalau nilai harga rupiah turun bukan berarti harga saham emas turun, tidak. Harga saham emas itu biasanya dipatokan dari Antam. Biasanya kalau kalian misalnya Antam ANTM itu ada nilai emasnya. Sebenarnya ada nilai emas dunia juga. Tidak bisa dipatokannya di situ. Masih banyak. Harga saham itu bukan pengaruhnya dari harga emas. Nilai rupiah juga bukan dipengaruhi oleh harga emas. Tapi jumlah emas. Jumlah emas. Nilai rupiah itu dipengaruhi jumlah emas dibandingkan dengan jumlah yang beredar di masyarakat. Kan saya pernah bilang, sama kayak tadi bilang supply and demand. Supply and demand, kalau masyarakat jumlah uang beredarnya banyak sekali di masyarakat, maka barang itu berasa tidak berharga. Ya, barang tersebut dirasa tidak berharga. Jadi kalau misalnya ada barang yang sangat banyak di masyarakat, maka barang tersebut tidak berharga. Ya, seperti itu. Ya, itu sih. Jadi tolong kalau main saham itu bagus. Saya sarankan kalau Anda punya permainan saham yang kalian sebut investasi saham, ya. Kalau kalian berinvestasi di saham, tolong tiap hari nontonlah. Jadi kalian gantikanlah. Jadi saya ajarkan adik-adik saya sekarang saya ngajarkan 3 adik saya semua. Bagaimana dia yang minta saya ajarkan Pak? Ya, kok tolong ajarkan dong. Lo kan bisa main saham atau lo bisa investasi saham, punya untung dan segala macam. Bisa ajarkan kami nggak? Ya, saya cuma bilangnya gini. Nonton aja YouTube. Baca aja banyak-banyak artikel, baca aja dari Google, ketik aja saham, itu keluar semua. Ya, dari baca Anda akan bisa, dan buktinya berhasil. Adik saya, itu ada yang cuannya di atas 10. Ya, itu hasil kerja keras dia sendiri, bukan hasil kerja keras saya. Saya nggak membantu dia. Jadi, saya cuma membantu dia kapan perlu dia lakukan action yang baik, kapan dia perlu lakukan action yang ini. Jadi cuma keputusan untuk dibahas. Jadi itu ada cara bagaimana kalian berinvestasi saham. Ya, lanjutannya adalah fungsi uang. Sistem pembayaran non tunai yang tadi kita sebut adalah sistem pembayaran non tunai adalah penyediaannya bank umum. Ya, diselenggarakan oleh bank umum tapi disetujui oleh bank sentral. Dalam kegiatan akan diawasi oleh bank sentral dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Jenisnya ada 2. Warkat dan bukan warkat. Warkat itu dokumen.
Dia dokumen dan bukan dokumen. Pemindahannya secara elektronik atau secara perantara dapat menjamin keamanan dan memberikan kepercayaan. Itu tujuannya. Ya. Sistem non tunai jenisnya. Kalau warkat itu contohnya cek bilet giro, nota debit, nota kredit. Jadi ada jenisnya. Kalau yang non warkat itu ada kartu internet sama kantor pos, kartu debit, kartu kredit, e-banking, QRIS, giro, dan pos itu semuanya adalah bukan warkat atau non warkat. Itu cuma jenis. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Boleh out of topic kalau misalnya mau tanya, nggak masalah. Karena minggu depan ulangannya sampai sini. Atau dia perlu